Shalom saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan meninggikan namanya di siang hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau juga yang bekerja melalui perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Saat kami datang menyembah-Mu, bukan hanya dengan pujian tetapi dengan kerinduan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau memuji-Mu Allah yang mulia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, Yang tak pernah meninggalkan setiap kami. meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Sekali lagi kita nyanyikan. bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu ya Bapa. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menyertai di setiap musim kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami dan segala yang Engkau lakukan melalui perbuatan tangan-Mu sempurna ya Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami kepadamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepada
untuk kemuliaan-Mu, dan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami mau mengenapi firman-Mu, Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kita mau nyanyikan pujian hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai setiap langkah. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai setiap langkah. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau penguasa atas hidup kami Bapa. Karena itu Tuhan, biar iman kami terus tertuju hanya kepadamu. Apapun keadaan hari-hari ini, kami mau berkata Tuhan perlindungan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus terlebih dahulu. Iya, shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah aman dalam perlindungan Allah. Siapa hari-hari ini yang sudah merasa aman dalam perlindungan Tuhan? Ya, semua ya. Berarti sudah nggak pernah takut. Atau masih ada takut? Ya. Bapak Ibu, kita baca dulu yuk bersama Mazmur 27 ya. Judul perikopnya di sana aman dalam perlindungan Allah. Ini ditulis oleh Raja Daud ya. Mazmur 27 kita hanya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, Mazmur 27 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dua saudara baca.
Ketika penjahat-penjahat apa? Menyerang aku untuk semua lawanku dan mereka sendiri yang akan tergelincir. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang keempat, baca. Ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6 saudara baca. Haleluya. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini, waktu saya membaca ayat ini dalam hati saya, Daud ini agak lebay. Ya, lebay enggak Bapak Ibu? Ya, lebay loh. Kalau saudara baca tadi ayat yang pertama, aku tidak takut. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Kadang kita kalau baca Alkitab begitu saja nggak ada arti. Tapi coba saudara membayangkan, tolong dibayangkan dulu. Kira-kira kalau musuhmu mengepung engkau, tentara mengepung saudara, saudara takut atau tidak? Jawab jujur, nggak usah alay pencitraan. Saudara takut nggak? Saya minggu lalu baru pulang dari Israel. Seperti biasa, setiap kita mau berangkat selalu ada perang dulu. Ya, lalu ketika sudah mau dekat harinya, wah beritanya semakin heboh. Bom, perang. Ya, sekitar 70 orang kami berangkat. Lalu peserta, saya tanya sama suami, bagaimana ini? Ya, ini kayaknya perangnya semakin genting ini. Saya balik bertanya kepada beberapa peserta. Lah menurut kalian kita berangkat atau tidak? Semua nitip imannya kepada saya. Kalau Ibu Debbie berangkat, kami, jadi berarti saya ini sudah dituntut tidak boleh takut. Ya lu enak aja ngomong begitu. Kalau saya bilang saya tidak berangkat karena saya takut, siapa yang mau balikin uangnya? Kan uang sudah buat beli tiket pesawat, sudah DP semua di sana di Israel, sudah dibayar semua. Saya tidak ada pilihan. Disitulah saya harus menguatkan iman. Ya, memang ketika akhirnya kami berangkat saudara. Sampai di sana, ya pas lagi di rombongan ini banyak yang umur 80 ke atas. Dalam hati saya bilang sama suami, ini kenapa nggak diseleksi ya kemarin ya? Ini umur-umur begini ini harusnya udah gak usah ikut loh. Tapi mereka itu punya kerinduan karena Bu, siapa tahu ini waktu terakhir toh. Karena Alkitab bilang kan 70 tahun toh. Kalau sudah 80 ini kan berarti tinggal bonus ini Bu. Ya saya juga mau menolak ya bagaimana. Akhirnya kami ketika menginap di Tiberias, saudara Tiberias itu dulu ditutup terus karena itu dekat sekali dengan perbatasan. Ya itu hanya berbatasan danau Tiberias itu danau Galilea. Waktu saya mengusulkan untuk kami nginap di sana, itu travelnya bilang, Ibu ini yakin mau nginap di situ? Karena ini tutup terus dari dulu termasuk wilayah yang tidak aman. Ya tapi sekarang sih sudah dibuka. Tapi saya terserah Ibu. Saya bilang ya haruslah itu kan depan danau Galilea di mana mujizat Yesus itu banyak di situ. Ya oke kalau Ibu ngomong begitu ya kita nginap. Sepanjang perjalanan sudah mau dekat hotel, guide-nya bilang, Bu lihat itu yang hitam-hitam di tanah itu terbakar, itu bekas rudal. Saya gini, hah? Aduh rudalnya itu sampai ke daerah sini, iya makanya ini ditutup terus. Itu bekas-bekas rudal Bu itu yang terbakar. Saya cuma Tuhan tolong ya jangan sampai ini ya.
Lalu masuk di hotel, ketika masuk di hotel kita semua di briefing. Itu ada tulisan evakuasi bom. Nanti kalau ada sirene berbunyi berarti itu akan ada serangan. Semua harus lari menuju evakuasi bom, itu bunker di bawah tanah, tidak boleh pakai lift, harus lewat tangga. Semua sudah di briefing di situ sama hotelnya. Nah, ini yang umur-umur 80 ke atas ini kan pendengarannya agak tidak dengar. Suami saya bingung, dia bilang, "Say, tuh yang 80 itu pada denger enggak? Mereka cuma ketawa-ketawa." Saya bilang, "Kamu enggak usah urus mereka karena mereka paling aman." Suami saya bilang, "Kenapa kau bilang gitu?" "Karena dia enggak dengar, say." Ya, itu paling aman, orang enggak dengar itu paling aman. Enggak dengar. Mau bom meletus, apa meletus, dia enggak dengar. Iya enggak saudara? Soalnya ada kesaksiannya peserta dari Palangkaraya, dia bilang gini, "Bu, itu memang waktu mendekati mau berangkat, berita Israel itu kan panas terus ya." Sampai bosnya panggil dia begini, "Kamu ini yakin mau berangkat? Kamu nonton berita loh, ya. Jangan beriman tapi tidak berhikmat." Dia bilang, "Saya nonton berita, Bu, tiap hari." Istrinya bilang, "Saya tiap hari dengar khotbahnya Bu Debbie Mesbah Doa, dia tiap hari cari berita Israel. Yang ada dia jadi ketakutan." Istrinya bilang begini, "Kau enggak usah dengar berita-berita gitu, matiin tuh TV." Akhirnya dia memutuskan untuk mematikan TV-nya, tidak mendengar berita, lalu imannya bangkit. Makanya yang umur 80 itu aman. Karena tidak ya, tapi puji Tuhan saudara, akhirnya yang lain tuh semua tidur berjaga-jaga. Malah yang ditunggu-tunggu bunyi sirene. Heran juga manusia itu ya. Apa yang dikasih takut itu yang dia pikir-pikir dan dia tunggu-tunggu. Ada ibu-ibu bilang, "Saya biasanya tidur pakai daster Bu Debbie. Tapi di sini saya tidur pakai baju lengkap semua terus. Karena saya takut tiba-tiba kalau bunyi sirene kita lari." Ya sudahlah Bu ya. Benar, bangun pagi jam 7. Saya lagi di kamar mandi, suami saya sudah rapi di luar, sirene bunyi. Suami saya teriak, "Say, gimana ini sirene bunyi?" Saya bilang, "Kau mau lari, larilah." Saya bagaimana mau lari, saya di dalam kamar mandi ini. Walaupun saya lari juga berapa detik itu. Karena dibilang ketika sirene bunyi hanya punya waktu berapa? 1 menit kali kita sudah harus sampai di bunker itu pakai kekuatan apa coba? Jadi suami saya teriak, "Jadi kamu gimana? Kalau kau mau lari, lari yo. Nek aku ora. Nek belum waktunya mati yo ndak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, kau lari lewat tangga darurat, kau jatuh dari tangga situ, kepalamu kebentur, kau malah mati. Yang enggak lari belum tentu." Akhirnya dia tidak jadi lari. Padahal saya hanya menguji kesetiaannya. Kalau kau lari sudah talak 1 itu. Jangan coba-coba kau melarikan diri tinggalkan istrimu ya. Memang kadang-kadang manusia ini, ibu-ibu juga tuh di rumah sering kali, "Pak, ganti tugas." Suaminya ganti gas, dia bilang anaknya, "Lari kita yuk, nanti kalau meledak lari yuk, lari." Baru suaminya dia tinggal di situ pasang gas. Berarti dia harapkan kalau meledak suaminya, ya jangan Bapak Ibu. Benar, setelah itu saya tunggu-tunggu, enggak ada. Malah saya keluar di jendela, saya mau lihat mana itu rudal ya. Mau saya syuting, saya sudah pegang kamera ini. Selesai nggak ada apa-apa, kami turun ke restoran. Itu yang umur-umur 80 sudah makan. Saya bilang sama suami saya, "Bener kan, lihat mereka happy, ketawa-ketawa lagi pada makan." Coba kau tanya, mereka dengar sirene nggak? Bapak-bapak, ibu dengar sirene nggak? Nggak, emang ada sirene. Malah mereka damai sejahtera hidupnya. Karena tidak dengar. Iya benar saudara. Lalu saya tanya ke guide-nya, saya WA, "Itu sirene apa ya?" Dia bilang, "Iya Abu nih, saya juga tadi lari ke bawah. Karena saya langsung lihat di Google itu sirene gempa bumi." Terus saya bilang, "Lalu ngapain lari?" "Loh kalau saya sirene bom, saya udah enggak lari. Karena kami tiap hari dengar sirene bom. Tapi kalau gempa bumi kita di sini enggak pernah." Oh kebalik sama kita orang Indonesia. Ya kalau cuma gempa bumi kita enggak ada yang lari, sudah biasa tiap hari di Indonesia
gempa bumi. Biar itu gedung sudah goyang-goyang begini saja, ya sudah kita pasrah saja. Tapi kalau bom kita enggak pernah, makanya kita mau lari kalau bom. Lucu toh saudara ketakutannya manusia-manusia itu ya. Ya akhirnya dia bilang, itu ternyata ini loh ya. Dia cari di Google, dia bilang, tadi pagi itu Israel melancarkan bom di terowongan bawah tanah Hizbullah. Karena itu tempat penyimpanan senjata. Jadi karena ledakannya cukup besar, menggetarkan tanah, makanya alarm gempa bumi berbunyi, ya. Oh, puji Tuhan, aman ya, berarti bukan karena serangan balik. Yang kita takut tuh kalau ada serangan balik, Bapak Ibu. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Ya, makanya semua manusia itu adalah satu kebutuhan yang sangat pokok bagi setiap orang, itu adalah rasa aman dan perlindungan. Kenapa orang ikut asuransi? Ya karena itu merupakan satu hal yang dia anggap bisa melindungi. Nanti kalau rumah saya terbakar, ya saya sudah ikut asuransi padahal belum terbakar. Karena manusia membutuhkan rasa aman. Semua orang membutuhkan rasa aman, perlindungan. Tapi saya mau kasih tahu, rasa aman yang paling sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Apakah Daud menuliskan Mazmur ini, dia bilang, walau 1000 tentara mengepung aku, walau musuhku mencari hendak membunuh aku tidak takut. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara pernah tahu nggak Daud mengalami ketakutan? Di Alkitab. Pernah ketika dia melarikan diri dari Saul. Saudara bisa bayangkan Saul menggerakkan seluruh tentara Israel untuk mencari satu orang yang namanya Daud. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau presiden itu menggerakkan seluruh tentara Indonesia untuk cari saudara atau cari saya, kira-kira saya takut nggak? Bangetlah. Semua tentara satu bangsa disuruh cari saya. Daud pada waktu itu dia belum takut. Kalau cuma waktu itu tentara yang cari, tapi dia bersembunyi, dia lari dari satu goa, dia pergi ke Nob, dia pergi. Tapi satu kali Daud merasa takut, dicatat dalam Alkitab. Ketika dia melarikan diri ke Gad. Kenapa dia takut Bapak Ibu? Karena Gad itu adalah kota orang Filistin, kota kelahirannya siapa? Goliat, yang pernah dibunuh oleh Daud. Jadi Daud melarikan diri dari Saul, tapi dia lari ke daerah musuh. Berarti ini benar-benar tidak aman. Dari depan tidak aman, di belakang pun tidak aman. Coba kita baca bersama yuk. Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-21 Bapak Ibu. Kalau saya suruh buka Alkitab, tolong dibuka ya. Jadi Kristen yang agak-agak aktif sedikit. Kau itu orang Kristen terlalu enak memang imanmu itu ya. Kau tunggu Alkitab di layar terus. Makanya saya sengaja gak kasih. Bu besok ayatnya di mana supaya multimedia siapin. Gak usah siapin. Ini orang Kristen ini terlalu enak sekali. Ayat dia tunggu. Kalau enggak keluar dia juga enggak baca. Bertobat kau, bertobat. Itu HP-mu itu tolong di-download aplikasi. Jangan cuma edit foto, edit video. Tapi download aplikasi karena satu saat firman Tuhan ini akan diangkat. Ya, mumpung masih bisa baca, kau downloadlah itu di HP-mu. Amin. Jadi waktu kau lagi takut, kau sendirian di pesawat, di bus, di mobil, di kamar mandi, di toilet, baca Alkitab. Amin. Hari-hari ini kita harus iman kita tuh dihidupkan loh Bapak Ibu. Iya, saya suruh ayo kita baca. Semuanya nunggu, ngeliatin saya, ngeliatin layar. Ini enggak ada ayat tayang, dia juga enggak baca. Kebangetan enggak? Memang orang Kristen ini sekarang terlalu enak kau. Sudah tidak mengalami pergumulan. Enggak dikejar-kejar kayak zamannya Rasul Paulus. Orang Kristen mau dibunuh, mau dianiaya. Kita ini sudah benar-benar keenakan loh Bapak Ibu.
Ya makanya juga banyak iman yang mati karena sudah kurang aniaya. Saya berdoa Tuhan aniaya mereka-mereka ini yang terlalu santai-santai ini bertobat ya. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 ya. Baca di handphone suci saja. Enggak usah tunggu di layar enggak usah ditayangkan. Supaya bertobat ini jemaat ya. Baca 1, 2, 3. Kemudian apa? 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayat 15. Ada juga yang gini, saya sih punya Bu aplikasi tapi saya enggak tahu bukanya ini. Carinya Samuel bagaimana ini? Ya Tuhan, ya sudahlah saya tidak bisa berkata-kata lagi. Kemudian 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, 1, 2, 3. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, apa yang Daud takutkan itu terjadi. Daud takut kalau dia pergi ke Gad nanti orang akan mengenali dia. Ini dulu orang yang bunuh Goliat. Dia rajanya Israel. Iya. Lalu terjadi saudara pada waktu itu ada pegawai-pegawai Raja Akis yang berkata, loh bukankah dia ini Daud raja negeri itu? Iya. Bahkan orang menari-nari berkata dia Saul hanya membunuh beribu-ribu tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dan apa yang dikatakan ayat berikutnya di sana dikatakan saudara, Daud memperhatikan perkataan itu dan apa? Menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad. Karena Daud mendengar. Ya, memang mendengar nih kadang-kadang ya itulah ya. Kalau kau enggak siap dengar berita-berita TV, enggak usah kau hidupkan TV-mu. Karena kau tidak cukup punya iman yang kuat. Sekarang ini menghadapi ketakutan banyak orang depresi saudara. Banyak orang minum obat penenang setiap malam tidak bisa tidur. Kalau ditanya kenapa engkau minum obat penenang? Cuma satu, kekhawatiran dan ketakutan. Tapi banyak tidak ngaku, enggak kok saya enggak takut. Ibu, walaupun ibu bilang ibu enggak takut, dalam kedalaman batinnya ibu, di jiwa ibu itu ibu ada takut. Enggak, saya enggak ada takut. Lah kalau ibu enggak takut, ibu enggak mungkin minum obat penenang supaya bisa tidur. Itu ibu cuma tidak mengaku. Iya. Dan ayat ini menceritakan bahkan dia menjadi takut sekali. Enggak main-main. Jadi Daud ini masuk di sarang harimau. Ya, kira-kira selamat enggak? Kenapa saya terlalu percaya kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu, kita berkata aman dalam perlindungan Allah itu tuh tidak terjadi secara begitu saja. Ya. Orang bilang ibu nekat ibu ke Israel. Ibu bom itu di udara loh Bu. Siapa tahu tiba-tiba di pesawatnya kena bom gimana Bu? Ya berarti udah waktunya mati toh. Gitu aja repot. Kadang kalau kita isi hidup kita dengan ketakutan. Kau enggak mati karena bom, kau enggak mati karena dibunuh musuh, kau mati karena dibunuh ketakutan. Alkitab berkata Daud menjadi takut sekali. Karena dia tahu orang sudah mengenali dia saudara. Ya, dan kita tahu ceritanya akhirnya dikatakan di sana. Sebab itu ya ia berlaku seperti orang gila, sakit ingatan di depan mata mereka. Dia berbuat pura-pura gila di dekat mereka, menggores-gores pintu gerbang dan ludahnya meleleh ke janggutnya. Yeah. Saya bayangkan itu, idih janggutnya panjang, ludah semua. Ya tapi ya itu mungkin hikmat Tuhan, pura-pura jadi gila. Jadi kalau ada saudara yang dikejar debt collector, pura-pura gila aja. Bagus ini, ditiru ini hikmatnya ya.
Debt collector datang, saudara duduk-duduk di depan rumah. Seperti anak kecil gitu di tanah gini-gini. Beludah-ludah gitu ya. Itu debt collector gak mau lihat saudara, pasti dia langsung pergi. Ini tips G2. Menghadapi musuh saudara ya. Dibiarkan ludahnya itu meleleh ke janggutnya. Lalu dibawalah dia ke Raja Akis saudara. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, dia bilang apa? Tidakkah kamu lihat ini tuh orang gila. Mengapa kamu bawa orang gila kepadaku? Apakah aku ini kekurangan orang gila? Rajanya malah jadi marah. Ya, di sekelilingku ini sudah banyak orang gila, termasuk kau ini juga gila. Kenapa kau bawa lagi orang gila? Emangnya aku ini kekurangan orang? Ya. Dan patutkah dia bilang ya, orang yang demikian masuk ke rumahku? Akhirnya Daud dibawa ke luar, lolos dia. Harusnya mati. Dan saudara percaya cara Tuhan itu untuk meloloskan hidup kita tuh banyak saudara. Satu hal yang saya tangkap, kalau belum waktunya mati tidak mati. Tapi kita lihat loh, apa yang membuat Daud begitu percaya bahwa dalam lindungan Tuhan itu aman? Buka Mazmur 56. Kita banyak baca ayat sekarang ya, karena saya tahu banyak yang jarang baca Alkitab. Ya, Mazmur 56 ya. Mazmur 56. Ini maksudnya angka 7, angka 6 ini menitnya? Saya tinggal 6 menit. Please deh. Ya, nggak apa-apa kita lanjut ya. Nggak ada ibadah lagi toh abis ini toh. Hajar ya. Sampai jam 2 mau? Anda puas, saya lemes. Ya, janganlah ya, nggak apa-apa lah ya. Masa tinggal 6 menit nih baru pembukaan? Mazmur 56 ayat 1 sampai 4. Saudara perhatikan baik-baik firman ini. Saudara tuh harus bersyukur ketika kebenaran firman Tuhan dibuka. Ya, kita kan kalau baca sendiri nggak tahu. Tapi ketika dalam khotbah begini saudara dibukakan sesuatu itu, oh iya ya. Kenapa Mazmur 56 ini menjadi penting bagi saya hari ini? Baca bersama ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari, jadi siapa yang nulis ini? Daud. Miktam dari Daud ketika ia apa? Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Yang kita baca tadi Daud mengalami ketakutan di mana? Di Gat, ya. Jadi ternyata ketika dia mengalami ketakutan yang begitu hebat, ini isi hatinya Daud. Dia tulis menjadi perenungan bagi kita supaya hari ini kita bisa mengalami iman yang seperti Daud. Ayat yang kedua dikatakan begini. Ternyata ketika dia ditangkap dan menjadi takut sekali itu, dia berdoa begini sama Tuhan. Kasihanilah aku apa? Ya Allah, baca, sebab dan mengimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Baca kuat ayat yang berikutnya 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini. Amin Bapak Ibu. Apa rahasia menghadapi ketakutan di hidup kita? Mungkin hari ini saudara tidak sedang dikerumuni musuh. Hari ini saudara tidak sedang tentara mencarimu. Tapi mungkin engkau sedang takut dengan bisnismu. Hari ini engkau sedang dikepung oleh rasa takut masa depan saya bagaimana. Bagaimana nanti anak-anak saya? Kita sebagai manusia tuh pasti Bapak Ibu. Kita belajar dari Daud, dia bilang saudara, waktu aku takut, aku ini apa? Percaya kepadamu. Untuk apa iman kepada Tuhan? Untuk apa kita membaca firman Tuhan? Supaya waktu kita takut, iman kita hidup. Iman itu bukan hanya dibaca toh. Iman itu bukan hanya ditulis di KTP, Kristen. Iman itu bukan hanya ketika saudara baca Alkitab di gereja.
Iman itu harus dihidupkan. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Percaya yang seperti apa? Percaya itu bukan cuma di mulut. Percaya itu harus hidup, iman itu harus hidup. Kalau iman itu mati, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman untuk hidup harus kau perkatakan. Sampai rohmu mendengar, jiwamu mendengar. Saya belajar ini saudara. Ketika kita naik pesawat, ya, waktu saya pelayanan di Amerika, di Colorado, kena badai salju seumur-umur hidup. Belum pernah lihat salju, langsung kena badai salju. Saya bilang, Tuhan saya sih pengen lihat salju ya, tapi saya gak minta badainya. Ya, kita naik itu cuma 2,5 jam dari Colorado menuju Aspen ke pegunungan. Waktu turun jadi 12 jam. Terkurung di badai salju saudara, mobil itu saljunya sudah di atas jendela. Ya, saya tuh cukurin kacanya itu sudah jadi es semua di dalam. Akhirnya ya belajar mempercayai Tuhan di situ. Kami akhirnya lolos. Besoknya saya baca berita 6 orang tewas terkepung di badai salju. Kehabisan bensin. Kalau kehabisan bensin itu di tengah hutan, mau turun dimakan beruang. Itu saya takut dan waktu itu kami harus naik pesawat di tengah badai salju. Saya baca berita hari itu 4.000 penerbangan di cancel semua seluruh Amerika. Dan pesawat kami tidak di cancel. Ya, terbang dengan iman. Saya cuma bilang ya sudah, kalau memang saya waktunya sudah mati, di sini saya mati, ya sorga tempatku. Tapi kalau belum mati, sekalipun badai mengamuk seperti apa, saya tidak akan mati. Dan saya perkatakan itu saudara. Iya, iman itu harus dihidupi, harus diperkatakan. Banyak penumpang gak mau berangkat. Karena beritanya badai salju di Amerika pada waktu itu saudara, Desember tahun lalu. Ya, itu sudah beritanya heboh begini-begini. Ya saya tetap, suami saya bilang gimana kita terbang, harus terbang. Saya besok ada pelayanan. Natal tidak bisa dibatalkan. Hidup mati di tangan Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya. Tidak gampang saudara. Tapi kita harus melakukan. Iman itu harus hidup. Harus diperkatakan. Ya. Makanya saudara, hadapi hidupmu. Hadapi setiap badai dalam hidupmu. Karena ada pepatah berkata badai pasti berlalu lalang. Ya, badai pasti berlalu lalang. Hari ini dia lewat, besok datang lagi badai yang lain toh. Lalu lalang terus dia di hidup kita. Ya, hidup ini harus dijalani. Jangan kau lari. Karena hidup sebuah perjalanan, bukan pelarian. Apalagi lari dari kenyataan. Jalani aja. Saya percaya setiap badai itu punya time limit. Masa badai terus? Badai itu kan sesekali toh. Bapak Ibu bayangkan kalau tiap hari badai, ya Tuhan juga tahulah. Kita ini tidak mampu menghadapi kalau tiap hari badai. Tuhan bilang tak kasih aja badai setahun sekali aja lu udah ketakutan. Covid dikasih ya cuma berapa ratus tahun baru terjadi pandemi. Ya itu aja sudah banyak yang kelepek-kelepek tuh. Mati bukan karena kena Covid, mati karena ketakutan. Tiap hari takut, tiap hari takut. Lah saya bilang sama suami saya, dulu pas Covid itu, di rumah terus kita tutup pintu, tutup apa semua, semprot tiap hari. Tiap hari dengar pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Ya Tuhan, ya warga di RT ini nomor ini, aduh bapak mati. Pagi, siang, inna lillahi wa inna ilahi, astaga Tuhan. Tetangga kita. RT ini, 0 ini, dua rumah di sebelah kita say. Kayaknya kematiannya semakin mendekat nih ke rumah kita. Iya. Saya ketakutan tiap hari. Sampai Tuhan tuh bilang gini, kamu itu ya, virus itu enggak terlihat loh. Aku juga Tuhan enggak terlihat. Tapi kenapa kau lebih imani virus daripada aku? Lalu saya dikasih lagu sama Tuhan, saya lagi masak itu saudara. Ya karena saya dengar 2 rumah. Aduh besok 1 rumah ini.
Habis itu giliran kita ini. Bener, kita tunggu-tunggu itu ketakutan datang. Tuhan kasih saya lagu, waktu itu saya lagi masak. Daripada kau takut sama virus yang tidak terlihat, toh aku juga tidak terlihat. Toh. Kalau kau ketakutan, maka lagumu, kiri kananku ada virus, sekelilingku ada virus, dalam hidupku ada virus, virus lalu bersamaku. Goblok nggak? Bodoh, imanmu mati. Saya ganti lagunya, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Iman saya bangkit, saya nggak takut. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya kena virus ini, enggak apa-apa, untuk menjadi kesaksian. Karena orang Kristen sudah berpikir hidup matinya di tangan COVID. Saya enggak mau itu Tuhan. Saya sama suami kena. 4 varian kami coba semua. Bener, saya kena semua, 4 varian semua saya kena. Tapi itu sesuai doa saya. Buktinya tidak mati. Dan saya bisa bersaksi, ternyata yang bikin kita mati itu bukan COVID, tapi sudah waktunya mati. Biar kau mau sembunyi di kamar mandi, kalau sudah waktunya kau di absen, pulang nak, pulang. Pulang kau nak. Ya, enggak ada ampun kalau sudah waktunya Tuhan. Perkatakan Daud bilang, pada waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Saya sering kalau pelayanan ninggalin anak-anak sudah remaja. Kadang iblis datang, anak-anakmu itu nanti gimana loh, jodohnya gimana. Nanti kau tinggal begini mereka pergaulannya gimana. Saya ingat waktu aku khawatir, aku percaya pada Tuhan. Saya bilang, iblis, anakku dalam perlindungan Tuhan. Aku melayani Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya. Aku percaya jodoh yang terbaik buat anak-anakku. Kau tidak bisa mengintimidasi dalam nama Yesus. Pergi kau setan. Udah, saya tenang, aman, damai. Tidur nyenyak. Tapi kalau enggak, kita pikirin terus, kita renungkan terus, kan kita bodoh saudara, rugi kita, jangan. Ya, jangan takutkan sesuatu yang belum terjadi. Coba kita lihat, saya pengen saudara baca ini sama-sama supaya saudara tahu ya. Ketika kalau kita ini menakutkan sesuatu, baca Ayub pasal 3. Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ya, baca bersama. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Sudah dapat baca bersama? 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Waktu kau membiarkan dirimu dikuasai ketakutan, takut masa depan, takut begini, takut mati, takut setan, takut miskin, takut. Bagaimana kau bisa aman dalam perlindungan Tuhan? Kau tidak percaya Tuhan. Orang yang takut, orang yang khawatir, itu berarti tidak percaya Tuhan. Makanya Daud bilang, waktu aku takut, aku ini percaya. Perkatakan firman Tuhan. Aku tidak takut, aku percaya rancangan Tuhan bagiku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Aku percaya itu Bapa. Katakan firman. Tapi bagaimana mungkin Bu, membaca saja aku sulit. Tidak pernah baca Alkitab. Terus apa yang mau saudara perkatakan? Ayat aja tidak hafal. Tunggu ditayangkan di teks. Ayat ini berkata, karena apa yang kau takutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Aku tidak bisa mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak dapat beristirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kalau kita mau aman dalam perlindungan Tuhan Bapak Ibu, jangan biarkan roh ketakutan menguasai. Amin. Ya, sakit kepala di sini, iblis ngomong, tumor. Kayaknya aku ini tumor loh. Kanker. Kanker nih. Periksa ke dokter, dokter bilang gak ada apa-apa. Nggak mungkin dok. Gila enggak saudara?
Memang banyak orang tuh gila. Dia mengimani yang tidak ada. Periksa di Surabaya. Dokter bilang tidak ada apa-apa. Tidak mungkin dok. Tidak mungkin tidak ada apa-apa. Ke Jakarta. Di Jakarta dokter bilang tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Ke Singapura. Tidak mungkin. Soalnya punya duit. Orang tuh kalau punya duit memang suka aneh-aneh. Kadang tidak punya duit itu lebih aman saudara. Kemarin yang berangkat Israel tuh yang tidak punya duit itu nekat. Biasa nggak punya duit itu malah nekat. Kalau nggak ada duit kan sakit kepala, dalam nama Yesus sembuhlah ya. Orang bilang periksa, duit dari mana? Tapi orang semakin banyak duit itu semakin aneh. Karena ada duit, dia periksa di Surabaya, bayar 10-15 juta, nggak ada apa-apa. Lari ke Jakarta, bayar 25 juta, nggak ada apa-apa. Ke Singapura, nggak ada apa-apa, ke Penang dia. Sampai di sana dokter bilang juga, nggak apa-apa pak, tidak ada apa-apa pak, nggak mungkin loh. Ada loh orang konseling sama saya begitu. Ya. Ibu masa itu dokter 4 bilang enggak ada apa-apa. Tapi saya ini rasa kepala saya ini sakit terus loh. Terus saya coba pak, saya pegang kepalanya. Terdeteksi gila pak. Sakit jiwa bapak ini agak gila sedikit. Karena saya pegang ini agak error gelombangnya. Oh gitu ya bu, baru seneng dia dibilang gila. Oh ternyata gila toh, cuma gila lagi. Puji Tuhan cuma gila ya bu, belum tumor. Bingung loh saya itu, bingung loh. Hati-hati bapak-bapak. Dikatakan di sini bapak ibu, apa yang kau takutkan itu yang menimpa. Apa yang ku cemaskan itu yang mendatangi. Didatangi loh saudara. Takut setan nih tiap hari. Kayaknya ada setan. Ya setan tahu. Ini orang penakut nih. Didatangi saudara. Ya. Sampai kau lihat istrimu kau pikir. Padahal istrinya. Karena tiap hari dia pikir setan. Lihat istri, setan. Istrinya bilang kau yang setan. Akhirnya setan menyetan di situ. Kalau kau cemaskan sesuatu. Ayat ini berkata ya dia akan mendatangi lu. Ngeri gak? Ya nggak sakit dibilang kanker. Karena kau imani ada kanker, ya kanker datang. Dia datang, ada kuasa dalam ketakutan itu ada. Dan itu setan. Sebab Tuhan tidak memberikan padamu roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Untuk engkau bisa menang. Orang yang takut sudah lumpuh, orang takut imannya itu mati. Jangan terlalu takut Bapak Ibu. Ya, sehingga dikatakan di sana saudara. Daud berkata begini, kita lanjutkan tadi dia bilang, ya pada waktu aku takut, ya aku ini percaya kepadamu. Ayat 4 tadi, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Yang terakhir ayat 5 baca bersama. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Saudara, waktu kau dengan iman berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya itu kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Barulah setelah itu kau bisa berkata, Tuhan adalah perlindunganku. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu hari ini saya tidak tahu ketakutan apa yang sedang ada di dalam hidupmu. Tapi kalau kau menjadi ibu yang takut, maka suamimu akan kau tularkan roh ketakutan, anak-anakmu kau tularkan roh ketakutan. Kalau kau menjadi suami yang takut, kau akan membuat takut istrimu dan anak-anakmu. Karena ketakutan itu berjangkit, menular. Tapi iman itu berkuasa. Waktu kita punya iman, kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Dan Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang tidak kita pernah pikir dan kita bayangkan. Bangkit berdiri bersama. Datang pada Tuhan. Katakan bersama pujian ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku.
Bilang pada Tuhan, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bilang pada Tuhan, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Menolongku, Kau batu karang kami Tuhan. Yesus, Kau Tuhan. Sekali lagi saudara, hidupkan imanmu hari ini. Katakan dengan imanku, tidak takut. Apapun pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami mau bilang, kami tidak takut sebab Tuhan beserta dengan kami. Yes Lord. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Menolongku, Kau batu karangku. Yes Lord Jesus. Yesus Tuhan. Mari semua angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan dengan iman, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan, kami percaya. Mari saudara, lebih lagi imani, katakan yes. Kami percaya Tuhan. Waktu kami percaya, Engkau pegang tangan kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu. Yes Lord. Kemenangan, Yesus memegangku. Memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan tahu hatimu. Dia mengerti ketakutanmu. Tapi lihat kepada Tuhan. Dia berjanji memegang setiap kita yang percaya dengan tangan kanannya. Tangan kanan bicara tentang tangan yang kuat yang akan membawa kita kepada kemenangan. Hari ini kalau ada ketakutan dalam hidupmu Bapak Ibu, katakan Tuhan, kami mau buang itu. Karena apa yang aku takutkan, itu yang akan menimpaku. Dan apa yang aku cemaskan, itu yang akan mendatangi aku. Kami mau Tuhan mengimani firman. Kami tidak mau mendengarkan perkataan iblis. Sebab ketakutan itu adalah roh. Dan ketika dia menguasai, dia akan melumpuhkan imanmu Bapak Ibu. Dan terjadi rancangan-rancangan yang bukan dari Tuhan. Waktu kau hidup dalam ketakutan. Hari ini biar kita berkata, aku aman dalam perlindungan Tuhan. Daud, ketika aku takut, dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Hidupkan imanmu hari ini.
Lihat masa depanmu dengan sesuatu yang luar biasa. Bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang engkau harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum engkau lihat. Tapi Tuhan sedang mengerjakan itu untuk hidupmu hari ini. Daripada engkau takut Bapak Ibu, lebih baik hari ini engkau memilih untuk percaya. Mari saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Iya, saya juga mengajak Bapak Ibu karena sekolah misi ini akan segera selesai di bulan Desember angkatan yang kedua. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya anak atau ponakan atau jemaat atau siapapun yang ingin memperlengkapi diri ya sebagai penuai di akhir zaman, kami membuka kembali pendaftaran pada bulan Januari akan segera dimulai. Saudara bisa daftarkan dan bisa menghubungi nomor yang tertera ya di sini, ada nomor untuk pendaftaran. Silakan saudara hubungi. Ayo Bapak Ibu dorong anakmu, dorong ya siapapun untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman di Sekolah Misi Eagle Nest DBTV. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati.